Selamat pagi, masih bersama Kang Wigno Cipta. Kita membahas tentang 3 kepribadian kaya. Yang pertama adalah tipe mental miskin. Di situ adalah pada saat orang bekerja sehari-hari hanya untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, tempat tidur dan sedikit pendidikan. Banyak sekali masyarakat kita, mungkin hampir hampir 30% mungkin ya, yang masuk di tipe ini, mungkin lebih besar lagi, tanpa skill yang memadai gitu ya. Jadi kemiskinan itu sebenarnya bukan berapa uang yang kita dapat, tetapi sebenarnya adalah itu sebuah mental. Jadi keadaan tanpa skill sebenarnya. Jadi yang membuat mereka begitu adalah karena tidak ada tabungan sama sekali, karena habis gitu, selalu habis dimakan gitu. Itu yang pertama, tipe mental miskin. Yang kedua adalah tipe kelas menengah. Tipe kelas menengah inilah adalah yang sering kita lihat ya, termasuk diri kita sendiri gitu ya. Cirinya adalah sekolah sampai perguruan tinggi, nanti setelah itu bekerja dengan skill tertentu, karena pada saat di perguruan tinggi kan banyak skill tertentu. Setelah itu bekerja di perusahaan gitu kan. Setelah itu nyicil nyicil rumah, nyicil mobil, nyicil asuransi. Ini lebih banyak yang di tipe kelas menengah ini, lebih banyak. Jadi bentuknya bukan seperti piramid ya. Yang lebih banyak yang di tengah ini, tipe kelas menengah ini. Jadi kalau kita seperti didoktrin untuk sekolah, setelah itu kerja, setelah itu nyicil, itu kita masuk tipe kelas menengah ya. Tapi paling tidak sudah punya tabungan gitu kan. Jadi kalau tipe mental miskin tadi nggak ada tabungan sama sekali. Kalau yang ini tipe kelas menengah masih masih ada tabungannya ya. Nah, tipe yang ketiga itu adalah tipe kaya sebenarnya. Tipe kaya itu dia sebenarnya tidak mencari uang. Jadi ada 3 tipe ya: tipe miskin, menengah, tipe kaya. Nanti ada satu lagi yang outlier. Outlier itu data-data yang terpencil, artinya bukan ketiga-tiganya. Jadi tipe kaya itu adalah tidak mencari uang, dia membangun aset sebenarnya. Pada saat orang itu sudah berani memiliki aset yang benar, itu dia masuk ke tipe kaya. Terus contohnya adalah dia memproduksi sesuatu, memproduksi nilai. Misalkan dia memproduksi nilai seperti produk yang bagus, seperti buku, film, bahkan bahkan bisnis itu ya. Orang itu masuk tipe kaya. Jadi tipe orang kaya itu tidak mencari uang sebenarnya, tapi dia mengelola sebenarnya. Di sini kata kuncinya adalah pengelolaan sebenarnya. Kata kuncinya adalah manajemen sebenarnya. Dia membangun juga jalur distribusi dan sebagainya. Seperti Grab itu kan dia mencari ini ya, membangun, tidak mencari uang, tapi dia membangun yang namanya problem solving. Oke. Jadi dia sudah tidak egois untuk hidup, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia menciptakan yang namanya problem solving. Artinya ada masalah diselesaikan. Jadi fokusnya di situ. Kalau Anda fokusnya di sini, Anda akan bisa kaya. Jadi kuncinya adalah manajemen ini sebenarnya. Kuncinya di sini. Jadi gitu. Pertama, mental miskin ini karena tidak ada skill. Maka kalau mau meningkatkan ini adalah harus meningkatkan yang namanya skill atau kapasitas. Jadi harus meningkatkan yang namanya kapasitas. Oke. Setelah itu kelas menengah.
Kalau sudah ada skillnya meningkat, biasanya kan anaknya disekolahkan gitu kan, akhirnya agar untuk memutus rantai kemiskinan. Jadi mindset ini ya makan kerja sehari untuk makan sehari. Makanya dalam keadaan pandemi, yang terpukul bukan bukan hanya kelas menengah ya, semuanya terpukul. Tapi kan lebih susah yang di sini, yang di kelas miskin ini, karena kalau tidak ada kerja sehari dia nggak makan, kasihan banget. Jadi untuk meningkatkan dari miskin ke kelas menengah, harus memperbaiki apa? Memperbaiki skill, atau skill itu adalah kapasitas ya. Kapasitas seseorang itu penting. Setelah itu tipe kelas menengah, di sini dia sudah fokusnya adalah ke pendidikan biasanya. Oke, fokusnya adalah ke pendidikan, education. Jadi fokusnya ke pendidikan, dia sudah memiliki skill tertentu dan akhirnya dia bisa kerja. Biasanya di sini dia adalah orang gajian. Dia belum berani membuka bisnis. Kalau dia membuka bisnis, biasanya adalah dia sendiri yang bekerja di situ, atau self employee gitu ya. Jadi kepribadian ini sudah mau lepas. Kalau dia mau lepas, dia harus menggunakan skill yang namanya manajemen gitu ya. Nah, pada saat dia memiliki skill manajemen, dia akan berubah menjadi tipe kaya ini, karena dia sudah tidak menginginkan kekayaan itu untuk dirinya sendiri. Dia sudah bisa menyelesaikan problem solving, atau menyelesaikan masalah orang lain, atau menyelesaikan masalah orang banyak. Dia sudah paham yang namanya leverage. Leverage itu adalah daya ungkit. Artinya kerja sekali tetapi menghasilkan berkali-kali. Contoh film. Masih ingat film mendiang itu ya, Warkop DKI itu ya, sampai sekarang kan masih diproduksi. Lagu itu juga sama, diciptakan sekali tapi menghasilkan royalti berkali-kali, bahkan sampai selamanya ya. Ya seperti itu loh. Itu tipe-tipe kaya seperti itu. Ada juga yang namanya nanti investasi gitu kan, yang di investasi. Jadi di tipe kaya ini itu bisa dipahami bahwa kata kuncinya ada dua, yaitu investasi dan manajemen. Nah, nanti mungkin di pembicaraan lain kita akan mengupas apa itu manajemen, kok bisa membuat orang yang di tipe menengah bisa menjadi tipe kaya, bahkan menjadi orang yang makmur gitu ya. Oke, yang terakhir adalah tipe makmur gitu, tipe kepribadian tipe makmur. Jadi dia sudah tidak menciptakan produk, dia sudah menciptakan bisnis itu sendiri. Ini orang-orang yang super itu kan, super kaya itu kan. Dia sudah menjual harta itu, menciptakan bisnis untuk bisa IPO. IPO itu adalah listing di bursa saham. Pada saat itulah dia kaya sebenarnya. Jadi kalau orang yang dunia outlier itu udah di luar inilah ya, di luar pakem itu. Artinya dunia orang-orang yang benar-benar kaya itu adalah menciptakan bisnis, menjual bisnis, menciptakan dan menjual bisnis gitu loh. Jadi bisnis itu sudah jadi produk. Jadi kata kuncinya di situ ya. Dia sudah bukan menjual produk tapi menjual konsep sudah. Jadi mungkin kita bicara di lain waktu ya, masalah itu tadi, masalah manajemen, masalah konsep dan sebagainya. Dia sudah menjual brand, menjual nilai yang lebih tinggi, seperti Louis Vuitton itu kan. Itu sebenarnya kalau Anda pahami, produknya tidak bagus-bagus amat gitu kan. Tetapi apa yang bagus itu? Brand, konsep yang dijual. Jadi itu. Dan ini benar-benar bekerja, dan ini benar-benar terjadi gitu, maksudnya itu. Menjual brand, menjual produk-produk mahal seperti Arloji itu ya.
seperti ya tadi Louis Vuitton, apa yang mahal-mahal itu, brand-brand yang mahal itu sebenarnya itu membuat orang super kaya itu kan. Jadi seperti itu. Jadi para pencipta tren dan para pencipta yang nilainya tinggi seperti Elon Musk itu kan pencipta suatu nilai yang sangat tinggi, karena baru sebuah negara yang bisa memproduksi roket gitu kan. Tapi ini perusahaan bisa memproduksi roket. Bahkan terus menerus, seperti inovasi ya. Dia bekerja di bidang inovasi tetapi bisa, eh, problem solvingnya tinggi gitu loh. Jadi dia inovatif gitu kan, inovatif tapi juga menyelesaikan yang namanya problem solving. Jadi kalau hanya inovasi saja itu tidak akan membuat, produknya disukai banyak orang kan begitu ya. Jadi ini ada tiga kepribadian sebenarnya, karena yang keempat ini adalah mainan orang-orang yang super kaya sebenarnya. Jadi paling tidak itu, kalau memang, blog ini bermanfaat bagi Anda, silakan untuk subscribe agar, saya, apa ya, mendukung saya untuk berkarya lebih bagus gitu ya. Oke, gitu dulu. Selamat pagi.